artinya, yang menguasai hari pembalasan. Al-Maliku, berasal dari kata Al-Milku, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maryam ayat 40 yang artinya, sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya. Dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Sedangkan Al-Maliku, berasal dari kata Al-Mulku, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ghafir ayat 16 yang artinya, kepunyaan siapakan kerajaan pada hari ini. Kepunyaan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha mengalahkan. Pengkhususan penguasa pada hari pembalasan ini tidak menafikan kekuasaan Allah Ta'ala atas penguasa atas lainnya, karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rob semesta alam. Dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya kata, Yaum ad-Din, hari pembalasan, karena saat itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izinnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naba, ayat 38 yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rob yang Maha Pengasih, dan ia mengucapkan kata yang benar. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk, disebut juga hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk kecuali bagi orang yang diampuni. Pada hakikat kata Al-Maliku, adalah nama Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Haisr ayat 23 yang artinya, Dialah Allah yang tiada ilah, yang berhak disembah selain Dia, yang maha suci lagi maha sejahtera. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya raja di raja. Karena tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, Aku adalah raja, di manakah raja-raja bumi, di manakah mereka yang merasa perkasa dan di mana orang-orang yang sombong. Adapun penyebutan raja selain kepadanya di dunia hanyalah secara majas belaka, tidak pada hakikat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 247 yang artinya, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Kata ad-din, berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 25 yang artinya, pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Qiyamah, Imam Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhd dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Hal ini berarti ia akan senantiasa menghisap dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, hisaplah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang, sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Haqqah ayat 18 yang artinya, pada hari itu kalian dihadapkan, kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi, baginya. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Menurut bahasa, kata ibadah berarti tunduk patuh. Sedangkan menurut syariat, ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan dan ketakutan. Didahulukannya maf'ul objek, yaitu kata iyaka, adalah bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan juga sebagai pembatasan. Artinya, kami tidak beribadah kecuali kepadamu, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Dan inilah puncak kesempurnaan ketaatan. Dan agama itu secara keseluruhan kembali kepada kedua makna tadi. Sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf bahwa surah Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran, dan rahasia Al-Fatihah terletak pada ayat kelima ini. Penggalan pertama yaitu, hanya kepadamu kami beribadah, merupakan pernyataan menjauhi kemusyrikan. Sedangkan penggalan kedua yaitu, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Ta'ala. Terdapat makna yang sama pada firman Allah Ta'ala lainnya yaitu pada surah Hud ayat 123 yang artinya, maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya.
Dan sekali-kali rohmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat kelima ini terjadi perubahan bentuk dari gaib orang ketiga kepada muhatab orang kedua, lawan bicara, yang ditandai dengan huruf kaf pada kata iyaka. Yang demikian itu memang sesuai karena ketika seorang hamba memuji Allah Ta'ala, maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu, dia berfirman pada ayat kelima ini. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ayat-ayat awal surah Al-Fatihah adalah pemberitahuan dari Allah Ta'ala yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung, serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah membagi salat menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Jika ia mengucapkan, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan, maka Allah berfirman, inilah bagian antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan, yaitu, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan, jalan, mereka yang dimurkai, Yahudi, dan bukan pula jalan, mereka yang sesat Nasrani, maka Allah berfirman ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Kata iyyaka na'budu didahulukan dari kata iyyaka nasta'in karena ibadah kepadanya merupakan tujuan, sedangkan permohonan pertolongan merupakan sarana untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Hijr ayat 97-99 yang artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rohmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, sholat dan sembahlah Rohmu sampai datang kepadamu yang diyakini yakni ajal. Artinya, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah Ta'ala, dan hanya kepadanya permohonan ditujukan, maka layaklah jika hal itu diikuti dengan permintaan. Sebagaimana firman-Nya, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini merupakan keadaan yang amat sempurna bagi seorang yang mengajukan permintaan. Pertama ia memuji Rob yang akan ia minta dan kemudian memohon keperluannya sendiri dan keperluan saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang beriman melalui ucapannya pada ayat ke-6 ini. Karena yang demikian itu akan lebih memudahkan pemberian apa yang dihajatkan dan lebih cepat untuk dikabulkan. Untuk itu Allah Ta'ala membimbing kita agar senantiasa melakukannya, sebab yang demikian itu yang lebih sempurna. Sebagaimana yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 24 yang artinya, Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Permintaan juga bisa didahului dengan menyebutkan sifat-sifat siapa yang akan dimintai seperti ucapan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, tidak ada ilah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini juga mengandung makna yaitu berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami atau berikanlah anugerah kepada kami. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Balad ayat 10 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksudnya adalah kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Makna hidayah dalam ayat-ayat di atas adalah bimbingan dan petunjuk. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah As-Surah ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya engkau, Rasulullah, benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir, kata As-Sirat Al-Mustaqim, mempunyai makna jalan yang terang dan lurus sebagaimana pendapat seluruh ahli tafsir. Terdapat perbedaan para mufasir baik dari kalangan salaf dan khalaf mengenai tafsir kata As-Sirat. Akan tetapi pada prinsipnya semuanya kembali ke satu makna yaitu mengikuti Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memohon kepadanya.
Sebab Allah Ta'ala telah menjamin akan mengabulkan permohonan seseorang jika ia memohon kepadanya, apalagi permohonan orang yang dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuannya, pada tengah malam dan siang hari. Allah Ta'ala juga memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mengucapkan doa pada surah Ali Imran ayat 8 yang artinya, Ya Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Abu Bakar As-Siddiq pernah membaca ayat ini dalam rakaat ketiga pada salat maghrib secara tidak dikeraskan, setelah selesai membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, makna ayat ke-6 ini adalah semoga engkau terus berkenan menunjuki kami di atas jalan yang lurus itu dan jangan engkau simpangkan ke jalan lainnya. Artinya, yaitu, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Firman-Nya, Sirotol Lazina An'amta Alaihim, adalah sebagai tafsir dari firman-Nya, jalan yang lurus. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang disebutkan dalam surah An-Nisa, ayat 69-70 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu, para nabi, pada sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang solih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Firman-Nya, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mempunyai tafsir, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya. Yaitu mereka yang memperoleh hidayah, istiqomah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka, yang kehendak mereka telah rusak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran, namun menyimpang darinya. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka berada dalam kesesatan serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Terdapat hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Sumayyah dari Abu Sholih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila imam mengucapkan, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat, maka ucapkanlah, amin, barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan amin para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Al-Bukhari. Pembicaraan di sini dipertegas dengan kata la atau bukan, guna menunjukkan bahwa di sana terdapat dua jalan yang rusak yaitu jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Juga untuk membedakan antara kedua jalan itu, agar setiap orang menjauhkan diri darinya. Jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya, sementara itu orang-orang Yahudi tidak memiliki amal, sedangkan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena itu, kemurkaan bagi orang-orang Yahudi, sedangkan kesesatan bagi orang-orang Nasrani. Karena orang berilmu tetapi tidak mengamalkannya berhak mendapatkan kemurkaan, berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, sedangkan orang Nasrani tatkala mereka hendak menuju kepada sesuatu, mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya. Hal itu karena mereka tidak menempuhnya melalui jalan yang sebenarnya, yaitu mengikuti kebenaran. Maka mereka pun masing-masing tersesat dan mendapat murka. Namun sifat Yahudi yang paling khusus adalah mendapat kemurkaan, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 60 yang artinya, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Sedangkan sifat Nasrani yang paling khusus adalah kesesatan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 77 yang artinya, orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Masalah ini banyak disebutkan dalam hadis dan atsar, maka hal ini cukup jelas kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Jazakumullahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.